Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia. Oke guys, jadi ini adalah motovlog pertama gue. Jadi mungkin biar enak, lebih enak gue pakai buat perkenalan kali ya. Gimana pun juga, kalau nggak kenalkan maka tidak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama gue Aldi. Nama panjang Muhammad Aldi Putra. Domisili gue di Bekasi. Nah, jadi mungkin gue akan kasih tahu lo semua kenapa sih kok gue mulai motovlog. Nah, soalnya kenapa biasanya kan para motovlogger itu kalau gue lihat di YouTube channel yang lain itu kan mereka punya passion di bidang permotoran pastinya. Ya, yang pastinya mereka tahu modifikasi motor yang bagus tuh yang mana, yang baik tuh gimana, terus cara berkendaranya tuh kayak gimana, terus ada atraksinya gimana, terus review motor, terus ada first ride. Pokoknya mereka tuh ngerti banget tentang dunia permotoran lah. Nah, sebenarnya gue sendiri pun juga dulu itu zaman gue SD SMP itu gue udah suka banget sama motor. Jadi kalau lo semua yang lahir tahun 80-an atau 90-an mungkin lo pernah tahu dan mungkin pernah suka juga sama motor yang satu ini guys, yaitu Suzuki Satria. Nah, Satria yang gue maksud ini bukan Satria yang kayak zaman sekarang ya, yang Ayago gitu, yang suspensi depannya kayak motor naked tapi belakangnya bebek gitu, enggak, bukan. Jadi dulu itu Suzuki Satrianya itu adalah yang masih dua tak dan motor bebek. Jadi kayak motor bebek biasa, cuman dia punya cakramnya udah depan belakang, terus suspensinya monoshock. Yang kalau zaman dulu itu keren banget, itu state of the art banget, itu witchcraft banget dulunya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang mah ya itu mah udah kayak biasa aja gitu. Jadi kalau dulu tuh motor yang udah monoshock terus cakram depan belakang itu keren banget guys. Dan dulu itu ibaratnya kalau ada yang punya motor itu pasti dijamin status sosial naik, temennya banyak. Yang pasti lo langsung auto terkenal deh. Nah, jadi teman gua tuh ada yang punya motor itu guys, ada yang punya motor itu dan bener-bener wah, semua pada mupeng dan semua pada pengen berteman sama dia dan supaya bisa nyobain motornya, supaya bisa riding bareng sama teman gua itu, termasuk gua sendiri. Jadi gua itu temenan sama dia yang punya Satria itu sampai akhirnya gue minta diajarin motor kopling sampai mahir. Gue itu juga sampai minta orang tua gue supaya gue dibeliin motor Satria. Ya, Satria waktu itu warnanya biru. Wah, birunya juga keren banget. Tapi tetap nggak dibeliin, nggak dibolehin. Ya, jadi akhirnya ya gue cuma bisa nyoba-nyoba doang. Nah, terus modifikasinya yang zaman dulu itu nggak kayak modifikasi zaman sekarang guys. Kalau zaman sekarang kan mungkin modifikasi head-on itu bisa dibilang ya Brembo lah, kalipernya Brembo, master remnya Brembo, selang remnya Hell, terus peleknya diganti OZ atau Marches ini ya, terus dikasih quick shift, pokoknya dikasih rapid bike gitu kan misalkan, pokoknya dibikin se-head-on-head-onnya parah dan part-partnya tuh mahal-mahal. Kalau dulu itu modif head-onnya itu setahu gue ya, di zaman gua dulu waktu itu pas gua seneng banget sama motor, itu tuh pernak-pernik Porsche yang warna biru muda, mirip-mirip kayak biru-biru light gitu. Pokoknya pernak-pernik Porsche ya, baut-bautnya segala macem, sama knalpot AHRS, udah itu doang. Dan temen gue itu juga dimodifnya pakai Porsche dan AHRS. Waduh, langsung auto ganteng motornya guys. Dan gue itu mupeng tapi nggak kesampaian sampai akhirnya gue lulus masuk SMA, dan SMA gue adalah pesantren Madrasah Aliyah Negeri guys. Nah, di situ
hobi otomotif gue tuh udah redup banget, udah turun banget. Gue jadi karena nggak ada fasilitas untuk gue untuk ini gitu, naik motor, riding itu nggak ada. Namanya juga pesantren, gue nggak boleh pulang juga. Sampai pada akhirnya gue lulus kuliah. Nah, gue kebetulan kuliahnya tuh di Bandung, di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nah, itu kumpul tuh anak-anak yang doyan otomotif tuh. Nah, cuman karena bawaan gue anak pesantren dan gue nggak begitu minat sama otomotif lagi, nah, jadi gue biasa aja. Tapi kalau gue diajak ngomong masalah otomotif, gue ngerti gitu. Masalah aerodinamika, masalah konversi energi, masalah material engineeringnya, kenapa kaliper itu bahannya titanium alloy, ada yang nickel alloy, kenapa chassis itu bahannya aluminium alloy, ya kayak gitu, kenapa baja itu berat, ya kayak gitu-gitu. Cuman gue nggak nafsu aja gitu dulu zaman kuliah gue. Sampai teman gue waktu itu dibeliin CBR 250R guys. Waktu itu warnanya itu, ini yang masih satu silinder ya guys, yang warnanya tuh merah ganteng sama silver ya, merahnya Mazda gitu kan. Teman-teman gue pada mupeng, wah keren banget ya. Tapi gue sendiri iya keren, tapi ya udah gitu, biasa aja gitu. Dan gue dulu kuliah lebih fokus ke band sih guys, main musik. Jadi gue nggak terlalu ini motor banget. Sampai akhirnya gue lulus, terus gue kerja juga naik KRL. Gue paling nggak suka naik ibaratnya naik kendaraan gitu lah, capek gue nyetir segala macam. nah di situ gue kan naik KRL tuh guys, nggak tahu ya dilalah gitu. Tiba-tiba biasanya kan gue naik KRL itu komuter lain itu dari stasiun Bekasi. Nah dari stasiun Bekasi cuman di tahun berapa gue lupa ya, pokoknya stasiunnya itu diperpanjang guys. Jadi ada stasiun Bekasi Timur, ada stasiun Cikarang, Cibitung. Jadi ada beberapa stasiun lagi sebelum stasiun Bekasi. Nah setiap gue mau naik KRL untuk kerja gitu kan di stasiun Bekasi itu ini guys selalu kepenuhan, gue nggak bisa masuk. Nah karena gue nggak bisa masuk, gue mikir kan, aduh gue kalau nggak misalkan gue begini terus, gue bisa telat kerja terus nih gitu. Naik KRL-nya gerbongnya susah banget dapetnya gitu yang gue bisa masuk, sedangkan gue kecil, gue cebol, tinggi gue cuma 160-an gitu ya. Kalau pakai sepatu ya bisa naik ke 165 gitu kan. Nah gue tuh mental terus, dan gue juga bukan tipe orang yang maksa-maksa, yang dorong-dorong atau gimana gitu lah, gue nggak enak lah gitu kan. Nah akhirnya gue punya duit terkumpul 20 juta tabungan gue, apa gue beliin motor aja ya gitu kan. Nah karena gue punya tabungan, gue pengen beli motor. Sebelum beli motor kan biasanya kalau gue lihat review-review dulu, gue lihat ulasan-ulasan dulu, gue lihat gimana pas orang pakai. Nah dari situ gue ngulik tuh channel YouTube. Nah ternyata dari situ gue banyak banget ngeliatin motovlog, malah gue liatnya macem-macem ya, dari Jakarta Roads, Jody Motovlog, Autonet Max, Motomobi, Harald Arkan, Wirasatria, Denny Suryana, Mo Aldilana, wah macem-macem dah, macem-macem banget. Sampai yang dari India juga ada Zik Wheels, Power Drift, gue kemana-mana banget nontonnya itu. Terus dari Amerika ada MCN, Motorcycle Garage, siapa tuh, si Ari Henning tuh, sama si Troy Siahaan. Ya akhirnya gue nontonnya jadi macem-macem semua guys, semua gue tonton tentang motor. Nah dari situ gue mulai, wah tumbuh lagi tuh jiwa-jiwa otomotifnya. Jiwa-jiwa otomotif dong cuy. Nah udah mulai membara lagi dah itu jiwa otomotifnya tuh. Nah dari situ akhirnya gue beli motor, ya motor ini yaitu Jupiter MX 150 ya, karena waktu itu gue pengennya baru sih guys. Nah cuman dari situ gue jadi terinspirasi guys, dan termotivasi. Yang gue tonton tuh kayak misalkan
Jody Motovlog, terus TJR, mereka kan dari bawah banget. Ya maksudnya bukan dari bawah-bawah banget, enggak, maksudnya mereka tuh bertahap dari motornya itu. Kalau TJR yang gue perhatiin dari Ninja 250 yang jadul sampai akhirnya dia naik Re-nya gitu kan, ZX6R gitu kan, ada proses tuh, ada tahapan-tahapannya gitu. Jody Motovlog juga sama. Bang Jody itu dari yang apa ya, gue lupa ya, ibaratnya gue masih ngikutinnya waktu itu pas Ninja ya. Bukan si Nemo sih yang sebelumnya, gue lupa, tapi dia bertahap juga, akhirnya dia bisa dapet RX, R6, terus ada lagi yang namanya Fiona, sampai nanti terakhirnya mau beli ZX25R, MT-09 dulu, terus ZX25R. Gue ngikutin banget, dan gue lihat adalah mereka tuh ada prosesnya guys, ada tahap menuju kesuksesannya gitu kan. Dia kenalan banyak orang, punya banyak relasi. Nah gue pun juga pingin gitu kayak gitu. Tujuan gue bikin motovlog ini juga sama. Pertama, satu, ada banyak relasi, banyak teman, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa kontak-kontak gitu kan. Siapa tahu mungkin bisa bikin bisnis bareng yang terkait dengan otomotif, bisa riding bareng, bisa sunmori bareng, bisa satmori bareng. Enak lah, bisa asik-asikan bareng ya. Walaupun gue pemula, ya gue punya mimpi besar lah gitu. Dan gue juga berharap semoga konten-konten yang gue buat selanjutnya ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Dan gue mengucapkan terima kasih banget, dan lagi-lagi salam kenal buat kalian semua, dan thank you banget udah nonton video gue sampai sejauh ini. Tolong bantu gue dengan subscribe, terus klik tombol like kalau emang lo suka sama videonya. Kalau lo nggak suka, klik tombol dislike, dan bantu gue dengan komentar-komentar kalian. Ya itu aja guys, thank you banget. Oke guys, wassalam.